Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah atau terrealisasilah berbagai macam kebaikan. Alhamdulillah, pada kajian pekan yang lalu kita sudah selesai menelaah tafsir surah Al-Adiyat, ya, merujuk kepada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Kita akan sempurnakan kajian kita terhadap surah Al-Adiyat ini dengan menelaah kesimpulan-kesimpulannya. Baik, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir beliau mengetengahkan 4 kesimpulan dari surah yang mulia ini. Qala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat-ayat surah Al-Adiyat, atau kalau kita terjemahkan bebas, ya, dengan terjemahan bebas, pelajaran atau kesimpulan surah Al-Adiyat. Yang pertama, at-targhibu fil jihad, anjuran atau motivasi untuk berjihad, wal i'dadi lahu, dan menyiapkan persiapan, menyiapkan perbekalan atau persiapan, ya. Kal khayli ams, seperti kuda-kuda perang di masa lalu, ya. Dan ini yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Adiyat. Kalau sekarang apa? Wa nufathit ta'iratil yauma, dan pesawat-pesawat pembom pada hari ini, insyaallah. Jadi jihad itu biayanya mahal, ya, dan juga syarat-syaratnya juga berat. Sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau seandainya ada seorang muslim pada hari Jumat, di tempat tinggal dia itu tidak ada masjid atau tidak ada kaum muslimin kecuali dia, jadi Jumatan apa enggak? Kenapa? Tidak terpenuhi syarat. Kalau nekat Jumatan gimana? Jumatan sendiri dia yang khatib, dia yang gimana? Ya aneh. Kalau enggak wajib, enggak memenuhi syarat Jumatan, yang dilakukan apa? Sholat duhur, ya, jangan enggak sholat. Sholat duhur. Baik. Contoh lain, haji itu hukumnya apa? Bagi yang mampu. Dari Indonesia itu banyak yang mampu enggak? Wow, ratusan ribu, bahkan kalau dibuka kerannya itu bisa sekali berangkat jutaan. Duitnya banyak-banyak, kayak kaya, ya kan? Tapi kemarin ada pelaksanaan haji enggak? Dari negara kita ini ada yang berangkat enggak? Kenapa? Kan wajib.
ada syarat yang tidak terpenuhi, perjalanannya tidak aman. Karena ada apa? Ada apa? Ada apa? Corona. Mana ada corona? Nah, corona itu virus, kok antum tanya mana ada corona? Ya. Jeruk itu ada vitamin C-nya enggak? Banyak kan? Antum lihat nggak vitamin C di jeruk? Maka jangan kalau nggak percaya, saya nggak ngelihat berarti nggak ada. Waduh, mata kita itu sangat terbatas. Jangankan corona, kecoa aja kadang-kadang nggak kelihatan bagi orang yang sudah tua, burem, ya kan? Tapi nggak ada haji karena ada udurnya syar'i, karena perjalanannya tidak aman. Ya, khalas. Dan tempat sana tidak mengizinkan orang datang. Jadi jihad itu hukum asalnya juga apa? Dalam kondisi tertentu hukumnya wajib. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat, jangan menggagas jihad sendiri. Ya, taim. Jadi kalau bicara jihad ini ya, itu terkait dengan persenjataan. Senjata itu mahal, bisnis mahal, ya, bisnis mahal. Ya, apalagi kalau disebut pesawat tempur, kapal selam, kapal induk, masya Allah, tank, ya, mahal semua. Kalau beneran loh ya, kalau pistol-pistolan ya murah, plastik. Nah, kalau beneran, ya ini menyangkut ini, maka biasanya ini negara yang ngurus, ya kan? Antum kalau dengar anggaran belanja negara-negara maju untuk mempertahankan negaranya, gitu ya, itu kadang-kadang digelontorkan ribuan triliun itu. Kalau yang kaya, ya, beli skuadron pesawat tempur, masya Allah, mahal banget. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pintu jihad itu terbuka, masya Allah, ya. Setelah hijrah ke Madinah tahun kedua itu sudah diizinkan oleh Allah, ya, melawan orang musyrik karena mau diserang, yang membela, ya. Pecah perang Badar, itu jihadnya Rasulullah dan para sahabat terhadap kaum musyrikin. Terus berantai perang Uhud, perang Ahzab atau perang Khandaq dan yang lainnya. Di zaman Abu Bakar ada jihad melawan al-murtaddin, orang-orang yang murtad, yang tidak mau membayar zakat, diperangi. Di zaman Umar, masya Allah, ya, sampai menaklukkan Persia, kerajaan besar, kekaisaran, ya, penyembah api. Maka yang membunuh Umar itu siapa? Majusi, seorang Majusi, Abu Lu'lu', ya, karena punya dendam luar biasa terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga orang Syiah itu sebencinya sama siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa, karena penaklukan, ya, Persia itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita sekarang mau jihad melawan siapa? Ya, berarti ya kayak tadi, Jumatan itu hukumnya wajib, tapi kalau tidak memenuhi syarat ya jangan dipaksakan, ya. Jadi kalau sekarang orang naruh bom di perempatan Rawapanjang misalnya, kemudian meledak, kenapa kamu lakukan itu? Saya jihad. Wow, makanya ngaji dulu, ya. Begini ini teror, ini bukan jihad, ya, bukan jihad. Apalagi targetnya nggak jelas, ya, dan dunia damai, ya. Salah satu penyebab radikalisme, nah, ini di di tempat-tempat tertentu dipasang spanduk-spanduk untuk mengantisipasi radikalisme, kan? Di jembatan 11, di tempat depan Masjid At-Taqwa sana, ya, dipasang. Nah, masyarakat ini diajak untuk menolak faham radikal dan teroris. Ya, iya. Saya juga mengajak, sampai serak tenggorokan saya di majelis-majelis, saya sampaikan, antum jangan melakukan itu, apalagi kalau atas nama jihad. On banget itu, ya kan? Nah, masjid kalau ngaji begini ini ikut bantu apa? Pemerintah untuk menangkal radikal. Ya, sumber radikal itu salah satunya adalah ayat-ayat yang mestinya diterapkan di medan perang, ditempatkan di tempat
damai. Akhirnya timbul pemahaman-pemahaman yang sangat membahayakan keselamatan manusia. Padahal nyawa manusia itu sangat berharga. Maka ya kalau saya menolaknya tidak pakai spanduk. Saya menolak faham ini ya melalui majelis-majelis seperti ini. Saya sampaikan kepada kaum muslimin jangan melakukan itu ya. Itu besar banget dosanya di sisi Allah karena urusan nyawa itu enggak main-main. Kalau ada yang mengatakan nyawa, kan itu nyawanya bukan orang Islam, Pak. Siapa yang ngajarin kamu? Kalau nyawanya bukan orang Islam itu berarti boleh sembarang kita tumpahkan darahnya, nggak bisa. Ini kondisi damai ya, ya, kondisi damai. Dan orang Islam itu doanya minta kacau balau, minta perang apa minta damai? Nah, minta damai, jangan minta ya Allah ya. Ciptakan kekacauan ya Allah, jadikanlah ini perang. Antum berdoa yang jelek-jelek gimana? Bisa. Orang Islam itu doanya yang bagus-bagus. Rumah tangga, antum yang berumah tangga, mau antum itu rumah tangga yang kayak neraka, berantem melulu, cakar-cakaran, caci maki, atau rumah tangga yang bagaimana? Coba rumah tangga orang Islam itu impian, rumah tangga impian orang Islam itu apa? Biasanya apa itu? Ini bahasa Arab semua ini. Rumah tangga yang sakinah. Ditambah apa lagi? Mawaddah, apa lagi? Warahmah. Kadang-kadang double itu. Ada yang menyebut mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Udah dadannya masih ada wawunya lagi. Masya Allah, wow, subhanallah, betapa indahnya kalau rumah impian ini terwujud ya. Nikmat banget berumah tangga, nikmat banget punya istri, nikmat banget punya anak-anak yang berbakti. Tapi kadang-kadang ya impian itu kandas. Kandas karena apa? Ya mewujudkan rumah tangga impian itu penuh perjuangan. Suami yang plak-plok tangannya, gampang gampar, gampang gaplokin ya, atau mulutnya itu kotor. Kira-kira rumah tangga ya seorang istri dinikahi laki-laki yang tipikalnya itu seperti ini. Ya, bisa nggak menciptakan rumah tangga impian berpartner dengan laki-laki kejam begitu? Bisa nggak? Ya, kalau bisa, ini bukan orang kali ini ya. Hello Kitty itu boneka. Siapapun orangnya kalau istri itu dimaki-maki, digamparin ya pasti sakit hati lah. Makanya perintah Allah itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami itu diwajibkan jangan nikah dulu kalau belum ngerti kewajiban suami ya, nanti kacau balau. Makanya kalau mau nikah itu konsultasi dengan ustadz, dengan Ustadz Nasir ya, Pak, saya ini mau nikah, tolong kasih nasihat Pak, supaya rumah tangga saya ini diberkahi oleh Allah sakinah. Ini kadang-kadang orang nggak pantas jadi suami nikah, nikahnya 4 lagi. Masya Allah, yang didolimi itu jadi bukan hanya 1 orang. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kalau negara impian apa? Orang Islam ini negara NKRI ini impian kita apa? Biasanya ungkapannya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang bagus, yang ini yang diridhoi oleh Allah ya. Apa peran kita? Kira-kira kalau orang Islam itu pemahamannya tadi menempatkan bom di tempat-tempat tertentu atau apalah, bikin kekacauan, demo, kemudian kerusak fasilitas umum. Orang-orang yang tangannya digunakan untuk berbuat begini ini ikut andil nggak mewujudkan negara impian tadi? Ikut andil nggak? Ikut kerusak ya. Nah, maka perhatikan baik-baik. Umat Islam itu adalah cita-citanya bagus-bagus, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, negaranya dia impikan mudah-mudahan menjadi negara yang tenang, damai, ya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu juga memohon kepada Allah agar negeri Mekah itu jadikan negeri yang aman. Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum. Ya. Nih,
Jadi kalau umat Islam itu, ya, apalagi mayoritas di negara kita, menahan tangannya, menahan lesannya, dan sekarang itu bukan lagi menahan tangan dan lesan, ya, menahan apa? Jari jemarinya, karena umpatan, caci maki, fitnah, hoak itu sekarang medianya dia tidak lagi ngomong, orangnya diem, ya, tapi pegang HP Samsung, Apple, atau minimal apa ya, HP Cina yang ini kan semuanya punya fasilitas itu kan, tangannya, jari jemarinya main ngetik ini, ya, nanti keluar caci maki, keluar fitnah. Kalau tangan kita, lidah kita, ya, perbuatan-perbuatan kita cenderung kepada yang merusak, berarti antum tidak ikut andil untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jangan sembarangan, apalagi urusan jihad. Urusan jihad ini kaitannya dengan nyawa. Salah-salah melayang nyawa yang dijaga oleh Allah. Lenyapnya satu nyawa, melayangnya satu nyawa, itu jika dibanding dengan lenyapnya dunia seisinya masih lebih berat lenyapnya satu nyawa, melayangnya satu nyawa. Islam itu agama yang sangat menjaga nyawa, ya. Taib, itu tolong diperhatikan, ya. Maka kita itu diantarkan supaya hidup sehat, supaya afiah, bukan diantarkan supaya sengsara, supaya kudisan, kurapan, TBC, ha? Enggak, agama kita itu mengantarkan kita. Bahkan yang sudah sakit aja dimotivasi. Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Dan hebatnya kalau sudah ada penyakit itu manusia akan berupaya mencari obat, ya kan? Corona ini baru setahun, tapi obat yang muncul, masya Allah, ya. Di antara hanya misalnya apa? Vaksin. Kita itu kalau mengikuti berita vaksin, produsen vaksin itu dapat order nggak luar biasa. Apa itu, ada produsen, saya nggak bisa baca yang benar, nggak tahu bahasa apa itu. Dapat order 300 juta dosis dari Eropa misalnya. Wow. Jadi seada penyakit COVID ini mereka ilmuwan itu menyiapkan. Ya. Dan kita kalau berdoa memohon kepada Allah yang bagus-bagus, minta kebugaran, minta afiah, minta kesehatan, gitu kan? Nah, minta dijauhkan dari bala. Masya Allah, ini orang Islam. Jadi orang Islam itu memang menginginkan yang bagus-bagus di dunia, juga menginginkan yang bagus-bagus di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, ya rumah tangga yang sejahtera tadi, yang sakinah mawaddah, negeri yang apa namanya, gemah ripah. Yang dari Jawa pasti paham itu. Apa maksudnya itu? Makmur, ya, makmur Pak. Jadi ya, benar itu artinya kan? Nah, bukan negara yang hancur, negara yang makmur. Ya, mari kita ikut andil, ya. Kita buktikan kepada dunia bahwa kami ini Muslim. Kami diajari untuk tidak berbuat onar, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan kita ini diajari untuk menjaga lidah, menjaga tangan dari aktivitas-aktivitas yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin menjadi muslim sejati, maka perhatikan, kita harus menjaga lesan dan tangan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan atau gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau masih sering menyakiti orang dengan lisan dan tangan, berarti masih jauh dari sifat muslim sejati. Al-thani, yang kedua, kesimpulan yang kedua, bayanu haqiqatin wa hiya annal insana kafurun li rabbih wa ni'amihi alaih. Menjelaskan suatu realita atau hakikat, ya, menjelaskan satu kenyataan ini, ya, nyata, yaitu bahwa sesungguhnya manusia sangat ingkar terhadap Tuhannya dan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Ini sifat negatif kita, ya. Ini kalau sifat negatif kita itu, kalau kita tahu ini sifat negatif yang melekat pada diri kita.
Apa kewajiban kita? Mengikis sifat ini. Begitu kan? Iya. Jangan sampai kita terus menerus mempertahankan atau memelihara sifat ini. Makanya orang Islam itu orang hebat. Kalau orang itu kadang-kadang yang dipikir tiap hari cuman makan, minum, makan enak, kadang-kadang wisata kuliner, Bekasi ada ini, nanti ke sana lagi ke Kerawang, ke Purwakarta, Bandung, keliling Indonesia itu hanya wisata kuliner. Seakan-akan ada ayat Al-Qur'an, ya. Ini kalau orang Islam ya, yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka pada makan-makan. Padahal ayatnya bukan itu. Ya nggak apa-apa kalau ibadah plus nikmati makanan lokal sana, nggak apa-apa. Saya misalnya silaturahim ke Jepara ya. Jepara itu nggak ada makanan favorit, adanya ukiran, jadi nggak bisa dimakan. Ini Jepara nih, produk Jepara. Makanan favorit itu yang ada di tetangga kota, Kudus misalnya. Ya kan, saya silaturahim ke sana, temu-temu kerabat-kerabat, kemudian pengen makan soto, nggak apa-apa, niatnya bukan wisata kuliner, silaturahim, cuman sambil melepas kangen makan soto Kudus, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya ke Kudus untuk menikmati soto kerbau, soto ayamnya, kemudian apa itu lagi itu yang populer Kudus, garang asem, astagfirullah, segitunya urusan makan sampai. Ingat ya, baik, perhatikan baik-baik. Jadi ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan untuk keselamatan akhirat kita, kebahagiaan terutama akhirat kita. Bagaimana sifat ini bisa terkikis? Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang beriman kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dan manusia itu kalau dilepas begitu saja, ini yang tumbuh, ini yang berkembang. Bahkan orang mengaku beragama Islam sekalipun, tapi kalau tidak fokus dalam masalah ini, ya yang tumbuh kekafirannya. Gue gimana nggak sukses, sarjana ekonomi, memang cerdas sejak SD itu saya selalu ranking 1, anak orang kaya lagi saya ini, turunan orang kaya gimana gak sukses? Orang begini nih ingkarnya terhadap nikmat, naudzubillah. Semua karunia Allah disandarkan kepada dirinya, kecerdasannya, kepakarannya. Nah kalau orang seperti ini, cara melihat kesuksesannya, cara membaca harta kekayaannya yang bisa triliunan, miliaran, ya kan? Kira-kira mudah nggak bayar zakat? Ya susah lah, orang dia ngelihatnya, ngapain enak begitu ya kalau ungkapan orang sini ya. Gue cari susah-susah, hujan panas, setelah terkumpul bayar zakat. Memang saya departemen sosial, bisa begitu mentalnya kan? Tapi kalau coba, alhamdulillah, alhamdulillah, saya melakukan usaha ini diberkahi oleh Allah, melimpah ruah. Kalau begitu itu mengeluarkan, memenuhi perintah Allah untuk membayar zakat sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, ringan. Bahkan dia semangat banget karena lihat ini saya diwajibkan oleh Allah membayar zakat, saya berikan kepada saudara-saudara yang fakir. Wow. Orang Islam itu bukan hanya punya duit, mestinya punya rahmah juga, hatinya itu penuh rahmah. Ya. Apalagi ngelihat orang miskin, lihat kerabat miskin. Orang itu kalau lihat hatinya ini, lihat kucingannya, masya Allah, lihat kucing aja responsif dia. Ya Allah, ini kucing pada gak makan, dia beliin makanan kucing. Ya. Orang Islam itu kalau hatinya penuh kasih sayang itu masya Allah. Ya. Sampai makhluk-makhluk, jangankan manusia, makhluk-makhluk Allah yang ini ya, itu sejahtera. Dia kalau melihara ikan dia akan rawat, karena kesian kalau ikannya itu airnya sudah keruh, megap-megap gitu, segera ganti, dia bening, dia jernihkan lagi air. Maka orang Islam itu bukan hanya kaya, ada muwasafat lain, ada sifat lain yang akan membuat ingat orang lain dan siap berbagi, ya, yaitu karena di dalam hatinya ada rahmah.
melihat orang miskin, ya Allah itu miskin, dan saya ini dimudahkan oleh Allah rezeki saya, saya bayar zakat. Mudah-mudahan harta saya diberkahi oleh Allah. Ya, antum pernah dengar nggak ada orang bayar dermawan bener sesuai dengan ilmu syariat, bukan dermawan ngawur, dermawan bener. Kemudian tiba-tiba dengan kedermawannya itu dia jatuh miskin, itu ada nggak? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali kalau dermawan nggak ngerti fikih dermawan ya. Bisa jadi orang menyebut dermawan, tiap ada orang minta untuk minta itu semua dikasih, akhirnya habis. Ya iya, soalnya dermawannya bukan dermawan yang dikehendaki oleh Allah. Dermawan tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dermawan itu bukan berarti setiap orang minta kemudian dia kasih. Itu mah orang, apalagi zaman sekarang banyak orang nipu-nipu gitu. Hah? Ya, orang dermawan itu juga harus cerdas, bukan hanya ini dimintai orang ini dan itu. Nah, ada tetangga baru tadi sore ngontrak, kemudian pinjam mobil, Pak, pinjam mobilnya Pak, saya mau ngambil barang, nggak taunya mobilnya nggak kembali. Ini orang gimana? Dermawan ini? Dermawan apa enggak? Maaf aja, ini orang oon namanya, gampang dibodohin orang. Sudah tahu, baru kenal, baru datang, baru ini sudah pinjam motor, antum pinjamnya mau dibawa kabur bisa jadi. Ya. Iya kan? Nah, tapi kalau dermawan itu benar-benar disalurkan sesuai dengan petunjuk syariat Islam yang mulia ini, nah, ada dua manfaat: mempertahankan nikmat yang ada dan akan mengundang datangnya nikmat yang lain. Iya, itu bagian daripada apa? Syukur kan, kedermawanan itu. Ya, baik. Ini perhatikannya. Ini harus kita kikis ini. Bagaimana kita bisa mengikis sifat negatif bawaan manusia ini ya? Dia sangat ingkar terhadap Rabbnya. Bidzikril musibati idza asabathu. Ya. Bukti kalau manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya dan nikmat-nikmatnya, yaitu selalu menyebut-nyebut maksiat, menyebut musibah. Bidzikril musibati idza asabathu wa yansan ni'am allati ghattathu. Dia selalu ingat-ingat musibah yang ada di pelupuk matanya, itu dia musibah. Ya, dia tidak ingat nikmat-nikmat yang selama ini. Itu rata-rata, kecuali orang yang beriman. Ya, kecuali orang yang beriman. Illa idza amana wa amila shaliha, kecuali jika dia beriman dan beramal soleh. Jadi kalau manusia yang aslinya tadi, ya, kemudian dia menyerap iman yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya, karena iman itu sumbernya dari itu saja. Iman itu adalah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Nanti sembuh. Bahkan orang-orang beriman itu, ya, kalau imannya kuat, ya, itu tidak hanya sanggup. Kalau contohnya tadi yang saya contohkan kan harta, itu yang paling bentuk syukur dengan harta itu yang paling pokok adalah dengan bayar zakat bagi yang sudah wajib zakat. Itu nanti tidak hanya bisa mendorong dia membayar zakat, masya Allah. Ya, selain membayar zakat, dia kedermawanannya itu mengalir, ya. Ibaratnya hartanya itu ada di ujung jari-jarinya, gampang banget mengucur. Al yadul ulya khairan minal yadis sufla. Dia akan bisa menjadi orang hebat, tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Ngalir kalau ada iman. Ya. Di antaranya adalah iman terhadap janji Allah. Jika seorang hamba itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu berlipat-lipat kali balasannya. Bahkan di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan gambaran yang sangat mudah untuk difahami. Ya, seperti apa itu? Gabah gitu ya, ditanam satu menumbuhkan 7 helai, setiap helai 100 butir. Berarti kalau dihitung secara matematik 1 kali 7 kali 100. Ada di dunia ini orang yang bisa memberi balasan seperti itu. Ya, tapi ini masalah iman. Masalah iman itu masalah gaib, nggak kelihatan. Ya. Sama seperti sholat di masjid itu berjamaah, ganjarannya 25 kali lipat, dalam riwayat yang lain 27 kali lipat. Kalau ganjaran itu kelihatan gitu, orang yang ke masjid itu pulang pada gendong ganjaran kelihatan gitu ya. Oh, ya orang pada berebut.
Kan kelihatan gaib, maka di sini urusan iman. Urusan iman kan? Urusan iman. Makanya orang Islam itu jangan terlalu terlalu menuntut mana ada ganjaran. Antum tanya mana ganjaran? Antum Muslim, ganjaran itu perkara gaib, ya, tidak bisa dilihat. Bahkan Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, antum jangan pernah ingin membuktikan adanya Allah itu dengan mana ada Allah. Kalau saya sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri, saya baru percaya. Aduh, Masya Allah, cara seperti ini dikisahkan dalam Al-Quran itu caranya Bani Israel. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dituruti oleh Allah, mati semua orang itu yang lancang itu, tapi dihidupkan kembali, ya. Baik, benar ya. Orang itu biasanya, jujur aja, ini corona ya, orang itu yang dilihat cuman corona aja sekarang, padahal kita bertahun-tahun itu menikmati suasana aman dan damai. Iya, bahkan kadang-kadang corona ini dianggap sudah menghancurkan kehidupan, padahal yang lain masih banyak, ya. Orang sehat masih banyak, yang sembuh masih banyak, ya. Bahkan orang-orang duitnya lancar di saat seperti ini juga masih banyak, ya. Alhamdulillah, ya. Yang paling jelas itu kalau sakit misalnya, jarang kita besuk orang sakit itu kemudian begini ngomongnya, alhamdulillah saya itu puluhan tahun sehat, baru kali ini saya dikasih sakit oleh Allah. Bahkan kadang-kadang yang besuk itu juga ini langsung to the point, yang kamu rasain apa, keluhanmu apa, akhirnya yang ditanya itu juga menyampaikan keluhan, aduh kepala aku pusing banget, dada saya sesek banget. Nah, yang apa namanya, yang besuk itu juga kadang-kadang membuat mengajukan pertanyaan yang membuat dia mengungkapkan segala keluhannya, ya. Makanya ini pentingnya orang berilmu, besuk orang sakit. Kadang-kadang kalau orang yang paham agama, sabar kamu ya, sabar. Mudah-mudahan penyakit kamu itu bisa merontokkan dosa-dosamu. Gitu. Kamu sudah ditangani dokter, sudah dikasih obat. Tolong ya kamu minum obat itu sesuai dengan petunjuk dokter. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan kamu melalui obat itu. Keren orang Islam itu, ya kan? Kadang-kadang yang dibesuk lupa, yang membesuk juga gak ngerti adab. Apa yang kamu rasain apa? Akhirnya keluhan. Padahal orang ini 15 tahun, 20 tahun itu Masya Allah lincah banget, loncat sana, loncat sini, ini kadang-kadang mancing, kadang-kadang kerja, Masya Allah mondar-mandirkan kemari. Dia ambruk 1 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ternyata yang diingat-ingat cuman apa? Cuman sakitnya. Masih ngelak kalau manusia itu kafur. Nah, inilah kita. Ya, inilah kita. Bahkan kalau kita kembali ke ayat kemarin itu, wa innahu ala dzalika lasyahid, itu ada 2 pemahaman. Domirnya kata ganti innahu, sesungguhnya dia, itu ada yang mengartikan sesungguhnya Allah melihat kekafirannya itu. Tapi ada juga sebagian ulama menyatakan sesungguhnya dia, manusia yang kafir itu, yang sangat ingkar itu, dia melihat keingkarannya sendiri, ya. Taib. Illa idza amana wa amila salihah, ini ya jalannya. Kalau kita ingin menempa diri kita, ya, agar kafir ini, sifat kufur ini minggat, sikap kafir ini lenyap, ya, nih jalannya. Serap iman, ya, kemudian sibukkan dengan amal soleh. Kalau kita latih, mudah-mudahan berubah. Kita mendapatkan sifat yang sangat keren, yang sangat mulia dan terpuji di sisi Allah. Apa itu? Syakur. Orang yang banyak bersyukur, ya. Ini kadang-kadang manusia itu yang dipikirin cuman fisiknya saja, ya. Kulitnya korengan, berobat ke dokter spesialis kulit. Keinginan untuk sembuh dari korengan itu luar biasa, dan itu sejalan dengan Islam. Karena kita itu kalau sakit diperintahkan berobat, ya kan? Kalau punya penyakit berat, Masya Allah, dengan berbagai macam cara dia mencari kesembuhan dari Allah. Itu selaras dengan ajaran Islam, ya. Tapi giliran ada penyakit yang kalau tidak dikikis bisa menghancurkan akhirat seseorang, kadang-kadang tidak diperhatikan.
Mari kita siapkan ya, kita tempa, jangan disia-siakan, diciptakan oleh Allah jadi manusia. Kita punya potensi menjadi penghuni surga. Tapi awas juga, kita juga punya potensi menjadi bahan bakar neraka. Kalau urusan-urusan dunia itu udahlah, nggak usah muluk-muluk, realistis saja. Ya, perumahan yang paling elit di Bekasi siapa? Mana? Perumahan yang paling elit di Bekasi, Sumarekon. Mana Pak? Mana Pak? Yang kenal Bekasi. Yang kira-kira harga rumahnya itu paling tidak itu miliaran. Ya, termasuk Sumarekon ada yang miliaran. Misalnya ya, taruhlah misalnya saya udah pesimis, ya, udah pesimis saya kalau bisa beli rumah apa namanya yang segitu nilainya. Pesimis saya. Bahkan kalau hari ini saya disuruh beli rumah yang 50 juta aja nggak sanggup saya, terus terang. Ya. Kecuali kalau Pak Yadi nalangin kemudian saya kredit mungkin itu. Tapi kalau saya nggak punya, terus terang, ya. Nah, orang Islam itu kalau urusan dunia itu jangan terlalu amat. Kenapa sih? Jangan targetkan yang muluk-muluk, jalanin aja hidup ini, ya. Jangan saya harus punya Ferrari, saya harus punya rumah ini. Itu nanti kalau terlalu kenceng, ya. Potensinya potensi normalnya itu nggak memenuhi target itu, nanti sampai bersekutu dengan setan. Masya Allah, orang Islam kok hidup pakai target-target begitu? Jalanin aja. Kalau miskin jadilah orang miskin, kalau kaya jadilah orang kaya, jangan pura-pura miskin. Nyantai aja, kenapa? Tapi kalau target-target akhirat itu kita bikin yang tinggi, ya. Kalau ada yang mengatakan memang mungkin orang miskin punya peluang akhirat yang tinggi, orang nggak paham ini. Punya lah, ya, punya. Ya, kalau bicara tentang potensi jaya di akhirat itu mulai yang kaya raya sampai yang miskin, punya potensi. Ya. Dunia itu kita ambil secukupnya, kita jangan terlalu, apalagi mengambil dunia sampai mengorbankan akhirat. Tapi kalau urusan akhirat, ya. Miskin tapi Masya Allah sifat kafur ini tadi hilang, lenyap, dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, kalau orang bertakwa itu min ahlil jannah, ya kan? Jangan kita sia-siakan diri kita menjadi manusia ini, kita tempa. Inilah perkara yang paling pokok, ya, untuk mengurus diri kita, mengikis sifat yang tidak baik ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah dan pertolongannya, akhirnya usaha kita ini berhasil, ya, menempa diri kita menghilangkan sifat ini. Yang ketiga, bayanu annal insana yuhibbul mal hubban syadidan, menjelaskan bahwa manusia itu sangat mencintai harta, atau cintanya terhadap harta amat sangat. Illa idza hudziba bil imani was salihil amal. Nah, ini juga sama obatnya, ya. Mencintai harta yang berlebihan itu penyakit. Kalau sekedar cinta harta tetapi tidak berlebihan, itu orang waras. Waras ya? Wajar. Ini dalam Islam tidak diposisikan sebagai pasien. Tapi kalau cintanya kepada harta keterlaluan, berlebihan, ini diposisikan, disetatuskan sebagai pasien, mengindap penyakit hubud dunia yang akan berdampak menimbulkan bahaya luar biasa. Orang itu kalau sudah tidak terkendali cintanya kepada harta, kesalahannya itu ada di awal. Mengambilnya itu tidak peduli halal atau haram, ya. Atau kadang-kadang jalur masuknya itu sudah bagus, tapi kecintaannya kepada harta yang berlebihan akan membuat dia bakhil, menjadi orang yang bakhil. Rakus plus bakhil, na'udzubillah min dzalik. Ya. Rakus. Rakus itu apa bahasanya, Pak? Tomak ya, Pak ya. Tamak ya. Udah janganlah. Nyantai aja enggak usah. Ya. Loh, nasihat-nasihat begini nih ikhwatal iman penting loh, ikhwatal iman. Antum jangan menganggap nasihat seperti ini, ngapain sih itu Ustaz nasihati begitu. Memang orang kan sudah pada benar, sudah pada astagfirullah. Enggak, ikhwatal iman, dimanapun kalau ada yang mengingatkan hal-hal seperti ini, antum harus bersyukur kepada Allah dengan adanya orang seperti ini, ya.
Sebagaimana kita harus bersyukur kepada Allah kalau di lingkungan kita itu banyak dokter spesialis jantung ada, dokter paru-paru ada, dokter kandungan ada, kita bersyukur ya. Sebagaimana kalau ada orang inget-ingetin ini. Jujur aja, ada nggak orang Islam itu kerja sampai nggak sholat? Saya tanya jujur, ada nggak? Ada kan? Ini sebentar lagi Ramadan. Ada nggak orang Islam itu di bulan Ramadan dia tidak punya udzur syar'i, tapi karena kerja atau karena alasan, bahkan kadang-kadang tidak ngapa-ngapain, dia tidak puasa? Ada nggak? Nah, banyak. Kalau saya tanya semuanya itu pasti jawabannya banyak, Pak. Banyak. Ya, seharusnya kan tidak begitu kan? Seharusnya tidak begitu. Ya. Ada nggak orang yang sudah punya gaji tetap banyak tapi masih ngambil yang bukan haknya? Wow, kan tuh pasti banyak. Jawabnya juga banyak. Kenapa itu ikhwatal iman? Padahal kadang-kadang itu tunjangan resminya dari negara itu sudah cukup, tapi masih ngambil. Apa masalahnya? Yaitu tadi, cintanya terhadap harta tidak terkendali. Ya. Makanya kalau ingin meminimalisir ya, atau memberantas, bahasa kerennya itu, bahasa ininya, korupsi itu libatkan ulama-ulama itu ya, untuk nasihati, kasih kesempatan orang-orang Islam itu sono yang yang wajib, yang Islam itu kalau hari Jumatan wajib Jumatan. Ya, kalau pemerintah mengatakan itu mewajibkan Jumatan misalnya, memang secara hukum syar'i juga wajib. Masya Allah kalau ada kebijakan begitu. Wah, akhirnya orang itu kalau Jumat berjibun di masjid, kemudian khatib-khatibnya memberi nasihat bertakwa kepada Allah, ya kan? Masya Allah, banyak orang yang mungkin tadinya lupa, jadi ingat yang cintanya kepada harta keberlebihan menjadi normal. Baik. Yang terakhir, takriru aqidatil ba'tsi wal jaza. Menetapkan akidah hari kebangkitan dan pembalasan amal. Jadi salah satu poin penting hasil kita mengkaji surah Al-Adiyat dan surah-surah yang lain, hampir semua ada kesimpulan ini, kita tambah mantap, kita tambah yakin bahwa satu saat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dilakukan hisab ya, perhitungan amal, dan diberi balasan yang seadil-adilnya. Dah, sekarang kita masih di dunia, kesempatannya beramal, satu saat nanti pasti akan dihisab amal kita ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya, insyaallah pekan depan saya buka pertanyaan dulu seputar surah Al-Adiyat. Kalau sudah, berikutnya kita lanjut surah Al-Qari'ah. Surah terakhir ya. Kan karena dulu kita awali dari At-Takasur ya. Alhamdulillah. Ya, sudah tinggal satu surah lagi, kita sudah mengkaji Ad-Duha sampai An-Nas, plus pertama dulu apa? Al-Fatihah. Nanti insyaallah kita selesai ini, kita awali dari juz amma yatasaalun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.